Ibadah bulan Ramadan di tahun ini akan terasa berbeda. Pemerintah melalui Kementerian Agama resmi mengatur penggunaan pengeras suara saat tarawih dan tadarus Al-Quran. Surat edaran Menteri Agama nomor 05 tahun 2022 yang mengatur penggunaan pengeras suara saat azan dan pengajian di masjid itu ternyata juga mengatur saat umat muslim menjalankan ibadah sholat tarawih dan tadarusan di masjid. Dalam aturan tersebut tertulis, ibadah sholat tarawih ataupun tadarusan Al-Quran yang dilakukan selama bulan Ramadan diatur untuk tidak menggunakan pengeras suara luar masjid. Ibadah yang sejatinya hanya dilakukan umat muslim 1 bulan dalam 1 tahun itu pun hanya boleh menggunakan pengeras suara dalam masjid. Tim TV One mengabarkan. Ya, Menteri Agama ini lagi-lagi membuat kita memberi perhatian secara khusus karena kemudian mengeluarkan surat edaran yang mengatur larangan penggunaan pengeras suara luar atau TOA ini untuk tarawih dan tadarus. Nah, sebenarnya seperti apa sih aturannya dan bagaimana juga tanggapan atau perspektif dari narasumber-narasumber kita yang hadir pada hari ini? Ada Pak Imam Adarukutni, Sekjen DMI, dan juga Ustadz Haikal Hasan, penceramah kita. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya Bapak-Bapak, Pak Imam, Mbak Haikal. Mas Bayu. Alhamdulillah. Oke. Saya mau ke Pak Imam terlebih dahulu. Pak Imam, dengan adanya surat edaran ini, sebenarnya aturan dan hukumnya untuk penggunaan pengeras suara luar untuk tarawih dan tadarus ini seperti apa sih? Sebenarnya apa yang berlangsung selama ini sudah budaya yang biasa ya dalam masyarakat dan bangsa ini. Terlebih-lebih karena memang alhamdulillah masyarakat dan bangsa ini kebetulan mayoritasnya Islam, dan saya kira selama ini sebagai syiar juga, syiar Ramadan maksudnya begitu. Hanya belakangan karena suara masjid ini jumlahnya semakin banyak, dari beberapa data khususnya masjid kota ya, itu masjid kecil pun itu spekternya di atas itu 4 sampai ada yang 8 segala. Jadi kalau 4.000 masjid di DKI itu kira-kira minimal kali suara spektrum 2 di luar itu, jadi berarti ada 8.000 masjid suara itu. Nah, ini hanya benturan-benturan suara di angkasa ini yang kemudian bagi DMI ya, itu memang ada pengaruhnya terhadap kesahduan itu saja. Tapi ini memang agak beda dengan latar belakang pemikiran yang dinyatakan di dalam surat edaran Pak Menteri Agama itu. Jadi itu untuk ketertiban, untuk kedamaian dan harmoni. Bagi DMI perspektifnya khususnya oleh Pak JK itu bukan perspektif kedamaian, harmoni dan juga ketertiban, karena kalau selama ini ya tertib-tertib saja. Hanya untuk kesatuan ini memang perlu ditingkatkan. Nah, sejauh ini maka DMI saya kira melihatnya itu ya positif saja, tapi tidak dinyatakannya sebagai larangan, Mas. Nah, sekarang akan halnya tentang anjuran pada Ramadan ini, saya pikir memang sebenarnya bukan larangan ya, tapi ini saya kira untuk dalam rangka satu, mungkin kalau Pak Menteri Agama ini dalam rangka aturan atau SE yang sebelumnya, yang kedua atau surat edaran sebelumnya, yang kedua memang Ramadan ini intensitasnya memang tinggi dibanding hari-hari lain. Ya, karena orang harus bangun malam dan kemudian speaker mesti hidup untuk membangunkan, diantaranya itu antara waktu istirahat dan waktu bangun ini memang tidak terlalu jauh gitu, dan ini memang memerlukan satu masa istirahat termasuk tidur yang cukup nyaman, mungkin cukup dalam lah begitu, sekitar itu saya rasa. Oke. Ya. Pak Imam, tapi kalau misalnya dari DMI tadi kan ada dasarnya adalah soal kesatuan begitu ya. Latar belakang pemikirannya adalah soal kesatuan. Kesahduan. Nah, oke. Kalau misalnya soal kesahduan itu
boleh boleh dielaborasi lagi tidak Pak Imam? Karena kalau misalnya memang masjidnya memang kesatuan itu kalau dielaborasi itu kira-kira bagaimana orang sempat memikirkan akan waktu dan akan waktu dan makna hidupnya, itu satu itu. Jadi bukan sebuah bahasa yang kosong, tapi bahasa yang penuh isi antara orang sempat memikirkan waktu di hidupnya dan makna hidupnya ini. Nah ini kalau kemudian terus intensitasnya digencarkan, terus itu maka kesempatan berpikir itu menikmati suasana hidupnya dan juga menghayati hidupnya itu malah kurang dia. Oke. Berarti kalau bicara tadi soal kesahduan itu kan mungkin ingin ada levelan atau tingkatan yang seharusnya merata begitu, Pak Imam? Ya, jadi kita ambil contoh saja ya, misalnya di Jakarta ini. Di Jakarta itu ada speaker yang sampai 8 ya. Mungkin tidak tahu Istiqlal itu berapa speaker, mungkin ada 10 speaker luarnya. Cuma kalau Istiqlal memang dari dulu sudah tertib ya. Jadi tidak seperti masjid-masjid lain. Masjid-masjid lain ini dengan speaker kanan kiri misalnya itu pokoknya 4 kiblat itu ya terisi semua, itu juga diserahkan pada petugas yang menghidupkan speaker itu, dan itu oke-oke saja dalam pengertian itu apapun yang dilakukan. Nah ini kalau terus menerus maka audio kita juga mengalami benturan dari suara kanan kiri juga. Ini sebenarnya yang dimaksud ya. Tapi kalau soal ketertiban itu nanti perspektifnya lain, bisa mengundang pendekatan pendekatan budaya masjid itu menjadi pendekatan hukum, pendekatan penertiban, ada petugas mungkin nanti petugasnya itu Satpol PP, itu tidak sampai ke sana. Tapi kalau lagi penertiban nanti nanti pendekatannya hukum, itu saya kira tidak sesuai. Jadi ini kita lebih mendorong pada persoalan budaya yang sudah melembaga, tetapi ini lebih juga diatur. Ini sebenarnya proses budaya juga. Ya, Babe Haikal, kalau Babe Haikal melihat adanya surat edaran Menak ini dengan alasan-alasan tadi yang juga sudah disampaikan Pak Imam, gimana nih, Babe? Baik, Bismillah. Pertama saya sampaikan dulu bahwa kami ini Pak Imam, tolong sampaikan ke Pak Menteri ini. Kami ini Pak yang setiap hari berhubungan dengan DKM masjid itu percaya deh Pak ya, nggak ada yang jalanin Pak. Memang selama ini ada masalah apa sampai diatur? Memang selama ini pernah ada kegaduhan, ada keributan. Kalau cuma ada satu di Singkawang sana tidak bisa mewakili ratusan ribu bahkan jutaan masjid yang lain dan musola. Nah, kalau umpamanya cuma satu yang diangkat pernah terjadi, lalu kemudian jadi seperti ini namanya luar biasa perhatian Pak Menteri ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri yang menciptakan dan berupaya untuk menciptakan seperti Pak Imam bilang tadi persatuan. Tapi apakah selama ini tidak bersatu? Apakah selama ini tidak harmonis? Apakah selama ini timbul kegaduhan? Pak Jokowi mengatakan jangan terlalu banyak aturan. Kok menterinya terlalu banyak aturan? Jadi begini Pak ya, saya sampaikan. Apakah tidak ada solusi yang lain? Indah sekali kalau umpamanya itu berupa himbauan untuk mengajak orang-orang non-muslim bermusyawarah. Kami akan lakukan dalam 1 bulan, dalam bulan Ramadan kurang lebih jadwal saya ada di 100 masjid. Memang saya patok tidak lebih daripada 100 masjid satu bulan. Itu saya sampaikan, apakah DKM sini sudah bermusyawarah dengan warga non-muslim di sekitar sini? Alangkah baiknya kalau seandainya ada musyawarah. Jadi ajak, justru ini menciptakan harmonisasi yang baru, bukan mengekang. Banyak loh Pak, DKM itu merasa terkekang karena bulan Ramadan biasanya mereka memanggil dengan suara luar, berceramah, tadarus, warga yang tidak datang bisa ikut dari rumah dan seterusnya. Ntar yang orang dari rumah membawakan kue, membawakan makanan untuk yang lagi tadarus. Harmonisasinya di situ. Kalau perlu orang-orang non-muslim juga. Jadi justru kalau kita mengamalkan Pancasila, katanya orang berpancasila. Kalau orang berpancasila bukan otoritas, tapi musyawarah. Ajak tuh Menteri Agama,
dengan wibawa menghimbau kepada para DKM masjid di seluruh Indonesia, bermusyawarahlah apakah ada warga yang non-muslim itu terganggu dengan speakernya. Kalau terganggu, coba ciptakan suasana supaya mereka tidak terganggu. Kami lakukan di DKM. Kami tanya, wahai teman kami yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Protestan, yang Konghucu, Anda terganggu nggak? Kalau terganggu nanti kami kecilkan. Kalau nggak terganggu, terima kasih. Kami azan cuma 5 menit, nggak sampai 3 menit. Kami cuma tadarus cuma tiap malam cuma 1 jam selama bulan Ramadan saja. Kalau ini sudah menciptakan harmonis, lalu diciptakan aturan yang demikian, justru aturan itu yang membuat tidak harmonis. Justru aturan itu yang mencederai persatuan yang selama ini sudah terjaga. Oke, nanti kita mau tahu juga tanggapannya Pak Imam tentang apa yang sudah disampaikan oleh Babe Haikal mengenai surat edaran dari Menak ini. Usai jeda ya Bapak-Bapak dan pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda.